Halo semua, kenalin nama saya Nikada Emirah Dwi Anjani, nomor absen 24 dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan membahas mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri sebagai nilai ulangan harian bab turunan fungsi trigonometri. Sebelum itu, mari kita jelasin sedikit tentang apa itu turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri adalah proses matematis untuk menemukan turunan pada suatu fungsi trigonometri. Misalnya sin, cos, tan, sek, kosek, dan kotan. Bagaimana sih aplikasi dari turunan fungsi trigonometri ini? Aplikasi dari turunan fungsi trigonometri ada dalam dua bidang, yaitu bidang matematika dan di kehidupan nyata. Di bidang matematika itu, biasanya turunan fungsi trigonometri digunakan untuk menentukan kemiringan garis singgung kurva trigonometri, menentukan kemiringan garis normal terhadap kurva trigonometri, menentukan persamaan pada garis normal kurva dan garis singgung, menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, menentukan kecekungan fungsi, dan menemukan kemonotonan fungsi, dan masih banyak aplikasi di bidang matematika lainnya. Yang kedua yaitu di kehidupan nyata. Nah, turunan fungsi trigonometri ini dapat dimanfaatkan di berbagai bidang seperti elektronik, pemrograman komputer, dan pemodelan fungsi siklik yang berbeda. Yuk kita langsung ke soalnya aja. Oke, ini dia soal mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Diketahui fungsi fx sama dengan cos 2x, di mana interval fungsinya itu yaitu x lebih dari 0, x kurang dari 2v. Di sini kita disuruh untuk menentukan interval di mana fungsi itu turun. Oke, langsung aja ke penjelasannya ya. Jadi, interval fungsi turun itu ditentukan oleh f(x). Turunan pertama dari fx yaitu kurang dari 0. Jadi, fx-nya kita turunin dulu. Fx sama dengan cos 2x. Kita turunkan. Cos itu kan turunannya min sin. Jadi, kita turunkan dulu cos ke min sin. Jadinya kan cos 2x turunannya itu min sin 2x dikali 2. Yaitu turunan dari si 2x-nya itu kita turunin juga dikali 2. Dimana turunan ini disebut dengan turunan menggunakan 2 rantai. Nah, setelah kita kali-kaliin, hasilnya itu f aksen x sama dengan min 2 sin 2x. Kan tadi syarat dari fungsi itu turun, yaitu f aksen f turunan fx itu kan kurang dari 0, turunan pertamanya ya. Jadi kita buat turunan pertama dari fx kurang dari 0, yaitu turunan pertama itu tadi min 2 sin 2x kurang dari 0. Nah, kita bawa nih min 2-nya ke dibagi dengan 0. Karena pembagi 0 itu bernilai min, tadi tanda kurangnya kita ubah menjadi lebih dari. Sehingga nilainya itu sin 2x lebih dari 0. Nah, di sini kita untuk mencari nilai sin 2x-nya kita pakai sama dengan. Jadi sin 2x sama dengan 0. Jadi sin 2x sama dengan sin 0. Karena sin yang menghasilkan 0 itu sin 0 yang menghasilkan 0 itu adalah 0 derajat. Sehingga kita buat permodelannya itu untuk sin kan permodelannya itu 2x sama dengan 0 plus k dikali 2v, dan 2x sama dengan v min 0 ditambah k dikali 2v. Yang pertama kita selesaikan yang 2x sama dengan 0 ditambah k dikali 2v. Kita bagi ruas kanan dengan 2, sehingga di ruas kiri tinggal x aja. Jadi x sama dengan 0 plus k dikali v. Untuk k-nya itu bernilai 1, x-nya sama dengan v. Dan untuk k bernilai 2, x-nya sama dengan 2v. Yang kedua yaitu 2x sama dengan v min 0 plus k dikali 2v. Dimana v min 0 kan tetap v, jadi kita
tulis 2X sama dengan V plus K dikali 2V. Dimana di ruas kanan juga kita bagi dengan 2, sehingga X sama dengan V per 2 ditambah K dikali V. Untuk K sama dengan 0, X-nya itu bernilai V per 2. Dan untuk K sama dengan 1, X-nya bernilai 3V per 2. Selanjutnya kita membuat garis fungsi, yaitu ada 3 titik yang kita disertai dengan 3 titik yang kita temuin tadi, yaitu V per 2, V, dan 3V per 2, seperti pada layar. Nah, kita sekarang untuk menguji titik di mana fungsi itu turun. Karena di antara 0 dan V per 2 itu kan ada V per 4. Kita pakai nilai dari rentangan kedua titik tersebut, yaitu kita pakai V per 4. Jadi untuk X sama dengan V per 4, maka turunan pertama dari Fx itu sin 2X sama dengan sin 2 dikali V per 4. 2 sama 4 kan bisa kita coret, sehingga menjadi sin V per 2. Sin V per 2 ini sama dengan sin 90 derajat, dan sin 90 derajat sama dengan 1. Sehingga pada rentangan 0 sampai V per 2 bernilai plus. Yang kedua, yaitu di rentangan V per 2 sampai V, kita mengambil nilai 3V per 4. Jadi, sin turunan pertama Fx sama dengan sin 2X sama dengan sin 2 dikali 3V per 4. Kita sederhanakan sehingga menjadi sin 3V per 2. Nah, sin 3V per 2 ini yaitu sin 270 derajat. Sehingga nilai dari sin 270 derajat yaitu min 1. Yang ketiga yaitu untuk X sama dengan 7V per 6. Turunan pertama Fx sama dengan sin 2X. Sin 2 dikali 7V per 6 sama dengan sin 7V dikali 3. Nah, sin 7V dikali 3 ini adalah sin 420. Sedangkan dalam garis penuh itu kan 360, jadi 420 itu kita kurangi 360, sehingga menghasilkan sin 60 derajat. Sin 60 derajat yaitu 1 per 2 akar 3, dan itu bernilai plus. Maka pada garis bilangan tersebut kita tulis plus untuk rentangan V sampai 3V per 2. Yang terakhir yaitu rentangan 3V per 2 sampai 2V, yaitu untuk X sama dengan 5V per 3. Nah, turunan pertama dari Fx ini sama dengan sin 2X, sama dengan sin 2 dikali 5V per 3. Sin 100V per 3 sama dengan sin 100V ini sama dengan sin 600. Nah, sin 600 ini kan nggak ada kelebihan dari 360. Jadi kita 600 ini kita kurangi 360. Menghasilkan sin 240. Dan nilai dari sin 240 derajat ini sama dengan 1 per 2 akar 3. Sehingga pada rentangan 3V per 2 sampai 2V itu bernilai negatif. Nah, pada soal sebelumnya kan yang awalnya fungsi turun itu kan saat tandanya kurang dari, tetapi karena dia dibagi menjadi lebih dari, sehingga interval fungsi turun di sini yaitu yang berjumlah positif, yaitu antara X lebih dari 0, X kurang dari V per 2, atau X lebih dari V atau kurang dari 3V per 2. Mungkin segitu aja mengenai fungsi pada interval ini. Nah, misalnya kalau dia itu nggak dibagi dengan min, dia bakalan tetap memakai yang kurang dari. Begitu. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai soal aplikasi turunan fungsi trigonometri sebagai nilai ulangan harian. Apabila ada kesalahan kata ataupun koreksi, tolong disampaikan. Sekian, saya tutup dengan sampai jumpa. Dadah! Terima kasih.